sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal seleksi tentang wilayah Ujian Nasional Matematika dan Untuk nomor 3, garam LiBr mengkristal dengan kisi kristal seperti NaCl, yaitu anion membentuk kisi kubus berpusat muka atau FCC dan kation menempati rongga oktahedral. Pertanyaan yang A, hitung jarak terdekat antara kation dan anion dalam kisi kristal LiBr jika diketahui rapat massa LiBr adalah 3,464 gram per cm kubik. Oke, untuk menjawab soal yang A, terlebih dahulu saya akan berikan gambar dari kisi kristal LiBr yang berbentuk kubus berpusat muka atau FCC. Oke, jadi kita simak dulu gambarnya pada cuplikan berikut. Oke, ini adalah gambar struktur dari litium bromida yang berbentuk FCC. Jadi untuk bentuk FCC di setiap sudut itu ada 1/8 atom dan ada 8, berarti dikali 8 nanti hasilnya sama dengan 1 atom di masing-masing sudutnya. Karena bentuknya FCC, jadi di tiap mukanya itu ada setengah. Karena sisi kubus ada 6, berarti setengah dikali dengan 6 hasilnya sama dengan 3. Berarti untuk FCC total atomnya semua ada 4. Oke, terus pertanyaannya dalam soal menanyakan tentang jarak kation dan anion yang terdekat. Oke, untuk gambar saya misalkan ini sisi kubus, jadi ini sisi kubus saya misalkan dengan A. Berarti jarak kation terdekatnya yaitu jarak antara Li dan Br yang merupakan setengah dari A atau A/2. Jadi dalam soal kita akan mencari nilai A dan untuk jawaban soalnya adalah A/2. Ingat A itu sisi kubus. Sisi kubus bisa diperoleh dari rumus volume kubus. Masih ingat kan volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3 atau A dipangkat dengan 3. Jadi dengan menggunakan rumus seperti ini kita akan mendapatkan nilai A dan kita akan mendapatkan pertanyaan dengan cara yaitu A/2 karena pertanyaannya jarak antara kation dan anion terdekat yang merupakan setengah dari sisi kubus. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Oke, berdasarkan gambar kita ketahui bahwa volume dari kubus itu memiliki rumus volume sisi dipangkat dengan 3. Sementara dalam soal kita akan mencari berapa nilai dari sisi per 2 yang merupakan jarak antara kation dan anion. Berarti kita harus mencari berapa nilai A. Untuk mengetahui nilai A, kita harus mengetahui volume dari kubus. Dalam soal telah diberikan petunjuk bahwa massa jenis dari LiBr adalah 3,464. Massa jenis disimbolkan dengan rho. Rho memiliki rumus massa dibagi dengan volume. Berarti volume sama dengan massa dibagi dengan rho. Berarti kita akan mencari massa dan dibagi dengan rho, itulah volumenya. Setelah dapat volume, kita akan mendapatkan sisi dari kubus tersebut. Oke, terlebih dahulu kita akan mencari massa. Berdasarkan penjelasan di gambar, kita ketahui bahwa kubus FCC itu terdiri atas 2 jenis atom. Yang pertama ada 1/8 atom yang terletak di masing-masing sisi kubus. Jadi 1/8 menempati sudut dalam kubus sebanyak 8. Jadi 1/8 dikali 8 adanya adalah 1 atom. Oke, terus yang kedua, kubus berpusat muka memiliki setengah kubus yang menempati di masing-masing sisinya. Kubus memiliki ya betul 6 sisi. Jadi 6 sisi karena atom yang menempati 1/2 berarti 1/2 kali 6 sama dengan 4. 1/2 kali 6 adalah 3 atom. Jadi totalnya adalah 4 atom. Oke, jadi dalam FCC itu terdapat atom sebanyak 4. Kita akan mencari massa masing-masing atom terlebih dahulu. Oke, kita menggunakan rumus. Jadi kita mencari terlebih dahulu mol dari Li. Jadi Li menggunakan rumus jumlah atom dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah atom dari senyawa tersebut adalah 4. Berarti 4 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekarang kita akan hitung berapa 4 dibagi 6,02. Oke, boleh pakai kalkulator. Ini hasilnya 0,6
0,66 kali 10 pangkat minus 23. Atau 6,6 kali 10 pangkat minus 24. Berarti massa dari Li sama dengan, kita kalikan mol dikali dengan AR dari Li. Oke, molnya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 24. AR dari Li berapa? AR dari Li benar yaitu tuh 7. 6,6 kali 10 pangkat minus 24 dikali dengan 7. 6,6 kali 7 itu sama dengan 46,2 atau 4,62 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi ini massa dari Li. Nah, selanjutnya kita akan mencari mol dari Br dengan rumus yang sama, yaitu jumlah atom bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti molnya berapa? Nah, benar sama, yaitu molnya 6,6 kali 10 pangkat minus 24. Yang membedakan apa? Massa dari Br, yaitu mol 6,6 kali 10 pangkat minus 24. Air dari Br adalah 80. Berarti hasilnya sama dengan 6,6 kali dengan 80. Oke, ini saya langsung bulatkan menjadi 5,28 kali 10 pangkat minus 22. Sehingga massa LiBr itu penjumlahan antara massa Li dan massa Br. Oke, jadi 4,62 kali 10 pangkat minus 23 saya tambah dengan, oke, saya buat sama pangkatnya 52,8 kali 10 pangkat minus 23. Hasilnya sama dengan 52,8 ditambah dengan 4,62. 57,42 kali 10 pangkat min 23 gram. Atau 5,722 kali 10 pangkat minus 22 gram. Ini massa dari LiBr. Sehingga kita akan memperoleh berapa volumenya. Volume sama dengan massa dibagi dengan rho. Massanya sama dengan 5,722 kali 10 pangkat minus 22. Dibagi dengan rho atau massa jenisnya adalah ini 3,464 K. Yang atas gram, bawah gram, sentimeter minus 3. Jadi gramnya nanti habis 5,722. Oke, seharusnya ini 5,742 ya. Jadi 5,742 dibagi dengan 3,464. Hasilnya 1,65 kali 10 pangkat minus 22 cm kubik. Jadi inilah volume dari kubus tersebut. Untuk mendapatkan sisi, kan volume itu sama dengan sisi pangkat 3, sehingga sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume, atau volume dipangkat dengan sepertiga. Jadi volume sama, jadi sisi sama dengan, atau A sama dengan 1,65 kali 10 pangkat minus 22 dipangkat dengan sepertiga. Oke, atau supaya gampang angkanya saya ubah menjadi 0,165 kali 10 pangkat min 21 pangkat sepertiga. Tujuannya apa? Karena 21 itu bisa dibagi 3. Oke, sekarang 0,165 pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga. Hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 7 cm. Oke, 0,548 ya. 0,548 kali 10 pangkat minus 7 cm. Atau sama dengan 548 pikometer. Oke, jadi ini adalah sisi dari kubus tersebut. Tapi pertanyaannya jarak antara kation dan anion terdekat. Berarti A per 2. Oke, sehingga
jarak dari kation dan anion terdekat itu sama dengan 548 per 2. Jadi 548 dibagi 2, hasilnya 274. Satuannya adalah pikometer. Jadi inilah jawabannya. Oke, sekarang saya lanjut yang bagian B. Hitung energi kisi LIBR jika tetapan Madelung kisi NaClM sama dengan 1,784. Oke, sebenarnya untuk menjawab soal yang B ini di naskah soal telah diberikan rumusnya. Rumusnya kita bisa dilihat di halaman paling depan. Oke, jadi saya geser halaman paling depan untuk melihat rumus yang digunakan. Jadi ini rumusnya itu di bagian bawah. Oke, jadi ini delta U dengan nilai E kuadrat per 4V kali E0 itu sama dengan 2,307 kali 10 pangkat minus 28. Oke, nah jadi rumus ini saya akan pindahkan ke sebelah. Oke, jadi rumus yang di halaman depan telah saya pindahkan di poin B. Sekarang kita akan mencari energi kisi LIBR, yaitu kita akan mencari delta U. N ini merupakan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10 dipangkat dengan 23 dikali dengan Z plus dan Z minus. Z itu muatan, kalau plus berarti muatan positif, Z minus itu muatan negatif. LIBR itu turun menjadi Li plus dengan BR minus, jadi muatannya sama-sama 1, jadi kali 1 dan dikali 1 dibagi dengan R0. R0 merupakan jari-jari. Nah sekarang tadi telah kita dapatkan di halaman sebelumnya. Ingat jari-jarinya berapa? Yang A per 2 yang jarak terdekat, yaitu 274 pikometer. 274 pikometer sama dengan 2,74 angstrom, ya, atau 2,74 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi kita tulis jari-jarinya adalah 2,74 kali 10 pangkat min 10 meter. Dikali dengan E kuadrat per 4V epsilon 0 itu telah ada nilainya, yaitu 2,307 dikali 10 pangkat minus 28. Satuannya joule meter. Oke, berarti hasilnya sama dengan menggunakan kalkulator 6,02 dikali dengan 2,307, hasilnya sama dengan 13,88 dibagi dengan 2,74, hasilnya sama dengan 5,07 dikali 10 pangkat 10 pangkat 23 dan 10 pangkat min 28, berarti 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat 10, berarti 10 pangkat 10 pangkat min 10 pangkat 5, satuannya adalah joule. Berarti bisa saya tulis 5,07 kali 10 pangkat 2 kilojoule. Oke, 10 pangkat 2 kilojoule atau 507 kilojoule. Jadi ini adalah energi kisi. Sekarang yang soal terakhir untuk nomor 3 bagian C. Di sebelah ini adalah struktur kristal oksida titanium. Gambar tersebut menunjukkan 2 unit sel. Yang pertama, tentukan rumus empiris oksida tersebut. Oke, untuk menentukan rumus empiris kita akan memperhatikan berapa jumlah atom titanium dan berapa jumlah atom oksigen dalam kisi kristal ini. Oke, yang warna hitam adalah titanium dan warna putih adalah oksida. Nah, sekarang kita perhatikan mulai dari titanium. Oke, titanium saya lambangkan dengan Ti. Sekarang yang warna hitam kita akan hitung. Jadi ini ada 2 kristal. Kita perhatikan yang satu sel saja. Oke, yang pertama yang warna hitam. Warna hitam ada 2 tempat. Yang pertama ada yang di sudut, ada yang di tengah. Kalau di tengah otomatis nilainya 1 karena semua bagian kristal, semua bagian atomnya itu masuk. Jadi 1 ditambah dengan dan ada di masing-masing sudut. Di masing-masing sudut itu menempati sebanyak
Nah, 1/8. Sekarang kita akan hitung berapa jumlah sudutnya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di setiap sudut ada 1/8 dan total sudut ada 8. Jadi 1/8 dikali dengan 8. Berarti hasilnya sama dengan 1 ditambah 1/8 kali 8, 1. 1 tambah 1, 2. Berarti atom titanium ada 2. Oke, sekarang kita akan perhatikan oksigen. Oksigen ingat yang warna putih. Warna putih ini ada yang muncul di tengah. Di tengah ini berarti dia semua bagiannya masuk. Sehingga karena ada 2 berarti sudah 2 atom yang masuk. Dan ada atom titanium yang di sisi yang di muka. Ini menempati sebanyak 1/2. Oke, menempati 1/2 atau menempati setengah. Jumlahnya semua ada berapa? 1, oke saya garis 1, 2, 3, 4. Berarti 1/2 kali 4. Hasilnya berapa? Setengah kali 4, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti atom titanium ada 2, atom oksigen ada 4. Jadi kalau di soal pertanyaannya berapa rumus empirisnya, berarti rumus empiris dari kristal tersebut adalah TiO2. Oke, merupakan perbandingan dari 2 dan 4. Disederhanakan menjadi 1 dan 2. Jadi Ti1O2. Oke, TiO2 atau titanium 4 oksida. Nah, sekarang saya lanjut di pertanyaan untuk yang kedua. Tentukan bilangan koordinasi ion oksida. Kalau saya perhatikan titanium, satu atom titanium itu mengikat 6 atom oksigen. Untuk titanium yang tengah berarti dia mengikat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk bilangan koordinasi titanium itu 6. Untuk bilangan koordinasi oksigen, satu atom oksigen mengikat sebanyak 1, 2, 3. Oke, 3 atom titanium. Sehingga bilangan koordinasi dari ion oksida itu sama dengan 3. Alasannya tadi karena dia mengikat sebanyak 3 atom titanium. Satu oksigen mengikat sebanyak 3 atom titanium. Nah, sekarang yang nomor 3, hitung massa dalam gram satu unit sel tersebut. ARO dan TI adalah 16 dan 47,9. Untuk menghitung massa berarti kita akan mencari mol terlebih dahulu. Yang pertama mol dari titanium terlebih dahulu. Mol dari titanium berarti jumlah atom dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah atom dari titanium berapa? 2. Di 2 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya sama dengan 2 bagi 6,02. Hasilnya adalah, oke saya langsung tulis 3,32 kali 10 pangkat minus 24. Oke, ini mol dari titanium. Yang kedua mol dari oksigen. Mol dari oksigen berarti rumus yang sama, jumlah atom dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, jumlah atom dari oksigen 4 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya 6,64 kali 10 pangkat minus 24. Satuannya adalah mol. Berarti massa dari TiO2 adalah, berarti massa dari Ti ditambah dengan massa dari O. Massa dari Ti berarti mol dari Ti 3,32 kali 10 pangkat min 24 kali AR dari TI yaitu 47,9. Nanti ditambah dengan mol dari oksigen 6,64 kali 10 pangkat min 24 dikali dengan air oksigen berapa? Nah benar 16. Berarti kita akan peroleh hasil 3,32 kali 47,9 kali 47,9. Hasilnya adalah 159,028 kali 10 pangkat min 24 ditambah dengan 6,64 kali 16 106,24 kali 10 pangkat minus 24. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 159,028 tambah 106,24 265,268 kali 10 pangkat minus 24. Tahu 2,653 kali 10 pangkat minus 22, satuannya adalah gram. Jadi massa 1 unit
sel tersebut adalah 2,653 kali 10 pangkat minus 22 gram. Sekian pembahasan untuk soal yang nomor 3 dari soal anorganik seleksi wilayah ON MIPA tahun 2018. Untuk pembahasan soal nomor berikutnya, silakan terus pantau channel ini dan insya Allah saya akan menguploadnya di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.